partisipan kami dalam tugas psikologi sosial kami. Kami sebelumnya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, saya Zenobia Safika Nasution dan teman saya Excel. Sini ada Fitri. dan itu teman kami Ezi. Saya ingin tahu dong nama kakak siapa dan dari jurusan apa? Aku Dahlia, aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nama saya Eka dari Ilmu Komunikasi. Kenalkan, nama saya Zeliha Kaisa Nasution, saya dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Saya Novia Gracia Simatupang, Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Saya Kristina Sembiring dari Fakultas Baik, Hukum. perkenalkan nama saya Mesyukur Halawa dari Prodi Teknik Elektro. Kalau saya Mata Tias dari Prodi Teknik Elektro. Nama saya Ilham Hafizi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Daniel Gilbert Simanjuntak, saya dari Fakultas Teknik Mesin. Dari UMA ya, Bang? Iya. Kalau Abang? Perkenalkan, nama saya Roland Centuri, Prodi Teknik Mesin. Dari UMA juga, Bang? Perkenalkan ya, nama saya Yosef Polesotang, saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Saya Albert Penduru dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Saya Brian, Fakultas Teknik. Nama saya Andika, Fakultas Teknik Informatika. Dimas. Nama saya Muhammad Rehan. Sebelumnya kakak udah pernah belum melihat perempuan yang berhijab ataupun yang enggak berhijab itu merokok baik di luar kampus maupun di dalam kampus? Pernah nggak? Sering nggak? Orang kakak? Sering Mbak. Sering, kalau dari point of view saya sering. Pernah. Di mana itu? Di lingkungan saya gitu, seperti kayak di lingkungan masyarakat gitu. Merokok ini bukan kayak gimana dibilangnya, merokok ini bukan cuma hanya bagi laki-laki, bagi perempuan juga menurut saya gitu. Berarti sering nih Abang lihat? Sering. Oke, kalau Abang gimana? Nggak pernah lihat, Bang? Cuman cewek yang nggak berhijab pernah Abang lihat merokok dia? Pernah sih Kak. Beberapa pernah. Sendiri pernah, cuman tanpa hijab sih, tapi kalau yang hijab belum pernah sih. Oke. Atau ada teman Abang gitu, dia berhijab tapi dia merokok? Tapi kalau dia merokok yang orang muslimah ada, tapi dia nggak pakai hijab, dia buka hijab dia. Betul. Kalau Abang? Kalau aku sering Itu di lingkungan kampus atau di luar kampus? lingkungan di luar kampus pun sering juga. Pernah sih, Kak. Apa sih tanggapan orang kakak setelah melihat mereka merokok? Tanggapannya sih seharusnya sih gak sesuai gitu ya, karena kan dia tuh pakai hijab. Hijab itu kan kayak menyimbolkan agama gitu ya, sedangkan kan itu kayak gak bagus gitu sih ya, karena kan dia juga perempuan, justru kan rokok tuh di luar kan gak enak juga dia lihat orang gitu. Ya kalau menurut saya, kalau dia merokok sambil berhijab itu bagi orang apalah agamanya gitu, kayak nggak menghargai gitu. Iya, betul sekali, karena dia pakai hijab ya kan? Iya betul, kalau memang mau merokok setidaknya dia melepaskan hijabnya untuk menghargai agamanya gitu. Oke, Bang. Kalau Abang gimana? Kalau dari pandangan saya ya itu tergantung dari individu masing-masing, kembali lagi. Ya, kalau dia tahu agama, kan rokok ini kan kita tahu apa hukumnya ini. Kalau dia belajar dengan agama dengan sungguh-sungguh, ya dia pasti tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Pandangan saya jelek di mata publik. Kalau dari saya pribadi jujur gak ngejudge ya, karena keluarga saya dari ayah juga banyak cewek yang merokok, dan itu ya biasanya selagi mereka gak ganggu orang. Pribadi, menurut saya kalau melihat perempuan yang merokok, menurut saya itu mungkin dia ada masalah pribadi atau masalah di sekitarnya yang membuat dia stres. Jadi sehingga dia memilih untuk merokok untuk menenangkan dirinya. Tapi kebetulan saya tidak merokok, jadi Kalau Abang kira-kira menurut Abang gimana? Menurut saya kalau melihat cewek yang berhijab merokok itu hampir sama kayak yang dijelaskan Bang tadi. Mungkin dia lagi stres, jadi dengan cara memulihkannya itu dengan cara dia merokok mungkin. Karena saya juga tidak merokok, jadi saya belum mengerti gimana caranya. Kalau dariku memang pertama kita nggak bisa membatasi, tapi kalau dari sudut pandangku kurang bagus lah, karena melihat dia juga wanita, bukan dari hijabnya, bukan dari apanya, tapi sosok dari jenis kelaminnya, yaitu wanita. Tidak pantasnya seorang wanita itu merokok. Kalau menurut Bang Albert gimana nih?
Kalau menurutku ya, sebagai laki-laki perokok, kenapa aku merokok? Itu hakku. Itu hak setiap orang memilih jalan hidupnya masing-masing. Kalau perihal perempuan berhijab itu merokok, kalau menurutku aku nggak pernah mendiskriminasikan perempuan berhijab merokok, karena itu pilihan dia. Mungkin di balik itu ada masalah. Jadi kalau menurutku itu ya biasa aja. Itu pilihan hidup dia, itu cara dia untuk menenangkan diri. Mungkin rokok itu bentuk pelarian. Jadi kalau gini, kalau berhijab kan berarti pandangannya ke agama ya kan? Karena gini, agama itu kan pribadi kita sama Tuhan. Jadi perihal perempuan berhijab yang merokok, kalau menurutku pribadi ya itu sah-sah aja. Tergantung kayak mana dan apa sebenarnya alasan dia merokok. Sebelumnya kami di sini ingin memberitahukan kepada orang kakak bahwa diskriminasi itu tidak baik ya, apalagi baik itu tanggapan kecil kita tentang mereka karena pakaian mereka dan mereka merokok itu tidak baik, itu termasuk judge yang bisa menjatuhkan mereka. Nah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Abang nggak pernah nih menghujat seperti yang ada di kertas karton yang kami buat? Tidak, mungkin, tapi kalau pada saat bawa kawan mungkin si kawan ini yang mungkin melihat menghujat orang ini seperti ini. Iya betul sekali, kita juga seharusnya menghindari dari hujatan-hujatan yang kami buat itu, karena kita juga tahu sebagai manusia kita nggak tahu nih dia merokok mungkin karena ada alasan ataupun ada masalah yang mungkin menurut dia tuh solusinya itu harus merokok terhadap perempuan berhijab memang nggak sesuai lah ya sama ajaran agama lah bisa dibilang. Tapi kita kan nggak tahu nih sebenarnya dia itu punya masalah apa atau entah apalah yang sedang dialami oleh si perempuan ini sehingga dia melakukan tindakan yang namanya merokok. Nah, jadi di sini kita nggak boleh sebenarnya mendiskriminasi, sama seperti yang tadi dikatakan Zeno bahwa kita itu satu kata sedikit pun itu bisa menyinggung hati si perempuan ini. Padahal kita nggak tahu nih sebenarnya dia mengalami masalah apa nih. Dengan adanya kita juga ikut-ikutan ngejudge dia, itu bisa membuat mental dia menjadi lebih down lagi. Nah, kami di sini mengajak kakak-kakak sekalian untuk tidak boleh ngejudge perempuan yang berhijab namun dia merokok, karena itu menjadi suatu pilihan masing-masing. Kadang kita tuh nggak sadar komentar kecil yang kita keluarkan itu bisa bikin mereka ngerasa didiskriminasi. Nah, tapi coba deh kita pikirin lagi. Hijab itu bukan tiket untuk seseorang menilai kita, dan merokok itu pilihan mereka. Jadi kenapa harus dihujat? Nah, bayangin kalau setiap orang yang dikasih komentar negatif langsung ngerasa nggak nyaman, pasti nggak enak. Pasti kan kalau kita didiskriminasi itu rasanya nggak enak kan. Nah, makanya mending kita kasih ruang buat mereka jadi diri sendiri tanpa stereotip yang dibangun dari kalangan-kalangannya. Belum tentu yang menggunakan hijab dan merokok itu orang jahat. Rokok itu adalah pilihan. Nah, mungkin menurut kami hijab ini adalah untuk agama Islam adalah sesuatu yang memang harus dilakukan untuk menutup aurat. Memang sudah kewajibannya seorang perempuan untuk menutup aurat. Nah, rokok ini memang pilihan. Jadi bukan karena kita berhijab kita tidak boleh merokok. Mungkin kan bisa tiba-tiba keluar kata-kata dari kita kayak kenapa pakai hijab tapi merokok. Nah, itu adalah suatu bentuk diskriminasi yang tidak kita sengajakan untuk mereka. Generasi sekarang ini udah terbiasa nih melihat perempuan berhijab tapi dia merokok. Jadi di sini tujuan kampanye kami agar kita sama-sama saling menyadari bahwa walaupun dia merokok, walaupun dia berhijab tapi dia merokok, itu kita tidak boleh ngejudge ataupun mendiskriminasi seperti yang kami buat. Mungkin nggak cocok disebut muslimah atau zaman sekarang hijab nggak ada maknanya. Jadi mungkin kita bisa menilai bahwa orang yang berhijab walaupun dia merokok, kita nggak tahu nih latar belakangnya, mungkin karena ada masalah jadi dia mengeluarkan emosinya terhadap merokok. Jadi kita nggak bisa membenarkan bahwa ataupun ngejudge mereka tentang hijab yang dia pakai, tentang perilaku merokok mereka, Bang. Jadi karena kan kita kan sendiri juga nggak tahu kan orang yang merokok itu seperti apa sih dalam hidupnya kan. Nah, jadi memang untuk setiap individu itu memang memiliki hak untuk walaupun dia berhijab maupun tidak berhijab, karena setiap orang memiliki hak dalam pilihannya. Jadi untuk wanita yang berhijab untuk merokok itu sebenarnya tidak dipermasalahkan. Tanggapannya buat abang juga untuk tanggapan bahwa diskriminasi dalam perempuan berhijab itu sebenarnya itu adalah hal yang nggak
nggak boleh lah kita ngejudge pokoknya, karena kita juga nggak tahu nih sebenarnya dia merokok itu karena apa, entah dia itu ada masalah atau masalah yang lain lah pokoknya. Dengan kita memberikan dia kata-kata kayak haram, kamu soalim, munafik, itu makin membuat mental dia makin down. Belum lagi masalah-masalah dia itu makin bertambah. Nah, jadi untuk kita untuk lebih paham lah bagaimana sebenarnya kita nggak boleh diskriminasi, latar belakang dia itu bagaimana. Jadi mari kita menyadari bahwa sekarang diskriminasi itu udah nggak zamannya lagi, Pak. Baik, makasih ya, Pak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk kakak dan kakak yang sudah mau menjadi partisipan kami untuk mendengarkan campaign kami. Terima kasih.